Cara mengatur keuangan rumah tangga di tahun 2023. Sebenarnya, tidak ada formulasi yang saklek dalam mengatur keuangan rumah tangga. Akan tetapi, terdapat sejumlah kebiasaan baik dalam mengelola keuangan rumah tangga yang bila kamu terapkan dapat meningkatkan cash flow rumah tangga. Kebiasaan-kebiasaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Nomor 1. Hitung jumlah pemasukan. Untuk menghindari agar jumlah pengeluaran tidak lebih besar dari jumlah pemasukan, tentunya kamu harus memastikan secara pasti jumlah pemasukan kamu dan pasanganmu selama 1 bulan. Perlu diingat bahwa pemasukan kamu dan pasanganmu bukanlah hanya dari penghasilan gaji bulanan, tapi bisa juga dari jumlah bonus. Bahkan mungkin imbal hasil dari instrumen investasi yang kau miliki. Jika perhitungan dari jumlah pemasukan ini sudah kamu catat secara rapi dari bulan ke bulan, maka kamu akan lebih mudah dalam mengatur pengeluaran untuk kebutuhan rumah tanggamu. Nomor 2. Catat jumlah pengeluaran. Setelah menghitung dan mengetahui jumlah pemasukan rumah tanggamu secara pasti, maka kamu harus mencatat setiap pengeluaran untuk kebutuhan rumah tanggamu. Hal ini perlu dilakukan agar pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan. Tanpa adanya catatan dan pengalokasian yang jelas, kamu tidak akan menyadari jika neraca keuangan rumah tanggamu sudah mengalami defisit. Semakin rinci kamu membuat rencana alokasi belanja, maka akan semakin mudah kamu menentukan prioritas dan memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Nomor 3. Tentukan prioritas keuangan keluarga. Saat kamu sudah terbiasa untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran rumah tanggamu secara berkala, maka dengan sendirinya kamu akan terbiasa untuk menentukan prioritas dalam menggunakan anggaran rumah tangga. Ketika sudah waktunya membeli apa yang dibutuhkan, kamu dan pasangan sudah memiliki catatan anggaran pengeluaran, sehingga keputusanmu untuk membelanjakan uangmu akan lebih bijaksana. Prioritas masing-masing rumah tangga pastinya berbeda-beda. Namun, secara umum, alokasi belanja yang masuk daftar kebutuhan pokok rumah tangga adalah biaya untuk makan sehari-hari, biaya pendidikan anak, tagihan listrik, tagihan internet, dan lain sebagainya. Nomor 4. Buatlah perencanaan keuangan jangka menengah. Tips mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga selanjutnya agar neraca keuangan rumah tanggamu bisa tetap surplus adalah dengan mulai membuat perencanaan keuangan jangka menengah. Untuk mulai melakukan itu, tentunya kamu dan pasangan perlu mencatat sirkulasi keuangan secara rinci pada sebuah buku. Semakin detail catatan sirkulasi keuanganmu, mulai dari pemasukan, pengeluaran, hingga saldo akhir, maka akan semakin mudah bagi kamu untuk merencanakan penggunaan saldo rumah tanggamu dalam jangka menengah. Dari catatan tersebut, kamu bisa memproyeksikan berapa jumlah saldo tabungan rumah tanggamu dalam 1-2 tahun ke depan. Kamu juga bisa merencanakan untuk penggunaan saldo tabungan rumah tanggamu dalam 1-2 tahun ke depan. Dengan begitu, perencanaanmu untuk menyekolahkan anak, membeli kendaraan, atau bahkan membeli properti dapat semakin matang. Nomor 5. Siapkan pos dana darurat. Perlu kamu catat bahwa dana darurat adalah salah satu konsep paling penting yang harus dipikirkan saat membahas keuangan rumah tangga. Pos ini tentunya perlu dimasukkan dalam catatan sirkulasi keuangan rumah tangga yang sudah kamu buat. Kita tentu tidak pernah mengharapkan akan ada musibah yang datang menimpa keluarga kita. Namun, tanpa adanya dana darurat, neraca keuangan rumah tanggamu menjadi defisit bila terjadi sebuah musibah yang datang secara tiba-tiba. Buatlah cara agar upaya untuk mengisi pos dana darurat tidak memberatkan keuangan rumah tangga. Mengisi pos dana darurat tidak perlu dilakukan dengan jumlah yang besar. Kamu bisa mengalokasikan dana setiap bulannya untuk pos dana darurat, tidak apa-apa sedikit demi sedikit, asalkan kamu berkomitmen dan terus konsisten untuk mengisi pos untuk dana darurat. Nomor 6. Manfaatkan promo saat belanja. Kamu harus pandai dalam memanfaatkan promo yang tersedia saat ingin berbelanja. Saat ini, banyak e-commerce memberikan promo di tanggal tertentu kepada pelanggannya. Nah, lumayan banget kamu bisa berhemat sampai 50 hingga 75% dari harga awal. Nomor 7. Kendalikan nafsu berbelanja.
Meskipun ada beberapa promo pada tanggal tertentu, kamu juga jangan sampai kepancing nafsu untuk borong belanjaan. Ingat, kamu berburu promo bukan untuk memborong banyak barang, melainkan untuk berhemat. Nomor 8. Hindari gaya hidup yang penuh gengsi. Ingat, seberapa banyak penghasilanmu akan tak cukup jika hanya menuruti gaya hidup atau gengsi. Inilah kekejaman sistem kapital yang diciptakan. Maka dari itu, kamu harus berikan batasan sendiri untuk gaya hidup dan gengsimu. Nomor 9. Rutin menabung. Cara mengatur keuangan selanjutnya adalah rutin menabung. Kebiasaan ini harus tetap ada pada dirimu. Kamu tak pernah tahu kejadian apa yang akan terjadi ke depannya dan membutuhkan uang dadakan. Daripada kamu pusing di akhir, mending kamu mulai menyisihkan uang dari gaji bulanan. Idealnya, kamu menabung 20-30% dari hasil pemasukan bulanan. Namun, ini kembali lagi ke kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing. Menabung memang perlu tapi tidak menjadi prioritas utama, jangan dipaksa harus 20-30%. Nomor 10. Usahakan bertransaksi dengan uang tunai. Transaksi dengan kris memang memberikan kemudahan bagi banyak orang. Tapi, kemudahan dalam mengeluarkan uang ini bisa menjadi bumerang buat kamu. Menggunakan pembayaran kris akan membuat kamu tak sadar dengan berapa banyak uang yang telah kamu keluarkan. Apalagi, jika kamu tidak membiasakan diri mencatat pengeluaranmu di Senyumku, besar kemungkinan kamu akan menjadi boros. Untuk sementara, sembari membangun kebiasaan mencatat keuangan di fitur Catat Senyumku, kamu bisa membayar atau bertransaksi dengan uang tunai. Nomor 11. Jangan lupakan tabungan pensiun. Masih muda, untuk apa memikirkan dana pensiun sekarang? Hal inilah yang mungkin tersirat di benakmu. Beberapa dari kamu merasa keberatan kalau harus menyisihkan gaji pertama untuk tabungan pensiun. Tapi, perlu diketahui kalau waktu sangat cepat berlalu. Waktu berlalu 5 tahun saja tidak akan terasa kalau sudah bekerja. Lebih pilih hidup pas-pasan sekarang, tapi bahagia di masa pensiun atau bahagia sekarang, tapi melarat di hari pensiun. Nomor 12. Jangan beli barang baru jika barang sebelumnya masih berfungsi baik. Kebiasaan utama yang membuat boros adalah selalu ingin membeli barang keluaran terbaru padahal barang sebelumnya masih berfungsi dengan normal. Ini paling banyak ditemui bagi orang-orang FOMO akan tren tertentu. Misalnya, ada keluaran gadget terbaru, mereka langsung membelinya karena takut ketinggalan tren, padahal gadget yang lama masih berfungsi dengan normal. Nomor 13. Bijak memanfaatkan THR dan bonus. Memasuki akhir tahun biasanya kamu akan mendapatkan THR atau bonus dari kantor. Nah, disinilah pentingnya kamu bijak memanfaatkan THR dan bonus. Jangan memanfaatkan THR untuk sesuatu yang konsumtif yang value-nya tidak begitu kamu butuhkan. Sisakan uang THR dan bonus di instrumen investasi atau tabung untuk kebutuhan jangka panjang. Nomor 14. Membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Dalam mengelola keuangan keluarga, sehingga mampu meminimalisir kecurigaan terhadap pasangan. Dalam konteks keuangan, membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama berarti mengembangkan keyakinan dan komitmen kolektif antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan. Ini melibatkan berbagi informasi yang akurat, jujur, dan terbuka tentang keadaan keuangan, serta mengambil tanggung jawab bersama atas keputusan investasi, pengelolaan risiko, dan pelaporan keuangan. Dengan adanya kepercayaan dan tanggung jawab bersama, semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan keuangan dengan integritas dan transparansi. Nomor 15. Ubah cara berpikir tentang keuangan. Setiap pasangan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan, namun kondisi finansial yang kurang stabil dapat menjadi masalah yang berujung hal fatal, misalnya seperti perceraian. Itulah sebabnya, penting bagi pasangan untuk mengubah mindset atau cara berpikir dan perilaku terhadap keuangan. Perilaku terhadap uang dijelaskan dalam buku The Psychology of Money. Buku tersebut mencontohkan dua orang pekerja dengan latar belakang berbeda, yakni pejabat tinggi lulusan universitas terkemuka dan pekerja kebersihan lulusan SMP. Petugas kebersihan yang memiliki pemasukan terbatas mampu menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Sedangkan pejabat tinggi tersebut malah terlilit utang karena gaya hidup.
Oleh karena itu, penting untuk mengubah mindset terhadap keuangan.